Lagi sekali puji Tuhan, selamat bertemu dalam hadirat Tuhan. Tema yang Tuhan ingin kita belajar hari ini, kita tidak boleh hanya merayakan Natal. Tetapi tolong perhatikan, justru kita harus jadi Natal itu sendiri untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Lagi sekali, kita harus jadi Natal. Nah, kenapa saya bisa terpikir tema ini? Tadi pagi, ya. Oh, kemarin malam ya, Lambas. Nah, ini salah satu anak kami yang ada di Siantar. Tiba-tiba dia tuh melihat seorang anak remaja yang dia tahu papanya sudah lama meninggal, dan anak ini cuma 2 bersaudara, abangnya dan dia. Tapi abangnya sudah nggak bisa diharapkan karena setelah rusak hidupnya, kasihan. Nah, anak saya Lambas Sinaga ini mikir, kalau itu kamu selamatkan adiknya. Nah, sepanjang hari ini saya berunding, boleh nggak Pap kalau dia dibawakan hampir? Boleh sekali. Ternyata sore tadi, sore di sini. Oh, siang tadi waktu jam berapa sih sekarang? Indonesia pagi ya. Oh, kemarin ya. Ternyata mamanya nggak ngizinkan. Sebab mamanya itu hanya hidup dengan jualan teh di pasar dan harus berangkat jam 3 subuh. Nah, kalau anak ini dibawa, siapa yang bantu dia? Karena abangnya. Nah, akhirnya terputus karena sudah siap-siap mau acara ini. Nah, kalau mendengar berita seperti ini apa yang saya alami. Maka saya harus jadi Natal untuk anak ini. Tapi bagaimana caranya? Karena dia nggak bisa tinggal mamanya yang seorang diri itu. Pasti Tuhan akan berikan jalan. Maka itu semua saudara yang hari ini ikut belajar, di sekitar kita, boleh nggak kalau saya katakan tidak terhitung orang-orang. Jangan lagi mikir tahun depan yang akan kita masuki kurang beberapa hari lagi. Untuk mikir menyelesaikan tahun ini saja masih belum pasti. Yang nggak punya tempat tinggal, aduh. Kemarin sore ada seorang kepala keluarga dengan 2 anak. Anak 1 autis, anak kedua masih kecil. Istri cuma jualan siomay. Suaminya yang baru meninggal itu cuma satpam di 1 perusahaan. Mendengar berita itu, terus salah seorang anak saya itu telepon. Karena berapa hari ini ada berapa suami yang meninggal. Ada pendeta Birma Gultong mempersiapkan Natal. Maka dia ngecat gedung gerejanya sendiri. Nggak tahu salah di mana, dia jatuh dari tangga itu. 2 hari meninggal. Anaknya masih kecil 2. Nah, di daerah mereka pelayanan itu daerah yang sangat rawan, sering terjadi pemerkosaan, perampokan semuanya. Nah, setelah pemakaman istrinya, suaminya, maka istrinya bilang, kami nggak mau tinggal di sini, kami takut dengan 2 anak. Nah, tiba-tiba anak saya yang lain lagi di Surabaya, ya tadi malam pagi waktu Amerika telepon, Pap, kalau panti asuhan kan ada untuk anak-anak yatim. Sambil dia tertawa, lah panti janda ada enggak? Loh, tapi dia mikir betul loh, dia mikir betul. Iya ya, kok Papa juga nggak kepikir, makanya itu gimana ini? Janda-janda ini bagaimana? Kalau saya cerita kepada dia, banyak juga organisasi gereja tidak mengurus para janda yang ditinggal oleh suaminya yang meninggal. Ya, gereja juga kerepotan akan hal itu. Saudara, ini baru 3 masalah. Yang satu meninggal karena lagi ngecat gedung gereja untuk Natal. Yang satu satpam meninggal mendadak. Ini anak yang gak punya masa depan. Belum lagi yang lain. Maka itu izinkan saya mengatakan kalimat ini kepada semua kita yang hari ini ikut belajar. Setuju nggak kalau kita nggak sibuk merayakan Natal buat rame-rame buat diri kita dan keluarga kita sendiri, tapi ayo kita jadi Natal buat banyak orang di sekitar kita. Dan
Tidak boleh hanya milih yang Kristen, pokoknya manusia. Minggu menjelang Natal ini ada berita baik di Indonesia. Kenapa berita baik di Indonesia? Izinkan saya berkata, rohaniawan, baik agama Islam maupun agama Kristen, ketahuan ternyata menggunakan atas nama agama dan atas nama Tuhan, mereka memperkaya diri sendiri. Dan semua terbongkar sekarang ini, kedok-kedok itu. Saudara, meninggalkan tahun 2021 yang masih ditakut-takuti oleh COVID-19. Ternyata ada positif yang sangat positif. Yaitu apa? Dengarkan. Ternyata orang-orang mulai mempertanyakan, agama itu apa sih? Maka itu ketika manusia sedang bingung dan keadaan agama yang seperti ini, di dalamnya ada kekacauan. Ayo semua kita siap bangkit untuk menjadi jawaban buat mereka yang sedang mencari jawaban atas hidup ini. Amin kan itu. Maka itu jangan sibuk Natal hanya untuk bungkus kado, beli kado, dapat kado. Stop. Kalau toh kita mau ngurus kado, ayo kita urus cari orang-orang yang nggak pernah dapat kado, supaya mereka pun bisa ikut merayakan Natal. Maka itu tema ini, mari kita jadi Natal buat banyak orang yang ada di sekitar kita. 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ketika Natal, orang sering kirim parcel. Masih ingat ya? Bersyukur seharusnya nggak laku. Ya masih ada lah 1-2 begitu. Saya ini kok sedekat Natal, khotbah-khotbah saya pasti keras. Saya bilang kepada semua orang, jangan sekali-kali memberi parcel. Tahu yang parcelnya? Bungkusan-bungkusan macam-macam lah. Sekarang lebih keren lagi parcelnya itu. Ada parcel berlian loh saudara. Bisa sampai benar. Waduh. Oh ya? Iya. Ada tart ya. Itu berlian juga. Kira-kira tahun 2019 sebelum COVID itu, teman saya mengadakan ulang tahun untuk ibunya. Terus dia pesen tart di teman saya yang saya kenal. Terus yang buat tart ini dia dulu tinggal di New York. Kodin tahu nggak? Tart yang dia pesen itu 60 juta. Saya bilang apaan itu? Ternyata ada berliannya, dekorasi, wih luar biasa. Nah kembali. Jadi waktu parcel masih umum, saya berkata kepada orang-orang kaya, maaf ya, jangan memberi parcel kepada orang yang bisa beli. Setuju nggak? Berilah kepada orang yang nggak bisa beli. Bahkan saya ngomong maaf, karena saya suka keliling ke rumah-rumah orang ya, karena saya punya teman sahabat banyak sekali. Saya kaget. Parcel-parcel mereka itu rata-rata yang terima itu orang-orang kaya, pejabat-pejabat. Nah itu cuma dipajang di ruang tamu, dijejer. Pernah lihat nggak ya di Indonesia? Iya. Dijejer begitu banyak. Terus saya tanya, ini kamu apain? Ya siapa tahu yang beri itu berkunjung supaya mereka lihat. Nah itu salah lagi. Itu. Nah terus lagi yang lebih jahat. Terus pembantunya disuruh, cepat cek mana yang mau kadaluarsa, cepat bagiin. Wih, jahat sekali, maaf saudara. Ini loh kesalahan-kesalahan gereja yang gereja tidak pernah sampaikan. Tolong catat. Jangan pernah memberi kepada seseorang kalau mereka bisa beli sendiri barang itu. Berilah, ada komen apa ini lambas, orang sakit yang membutuhkan, ya makasih. Jadi berilah kepada orang yang gak bisa beli. Itu baru benar. Jadi berapa hari lagi Natal?
Kalau di Indonesia kurang 3 hari, Eropa kurang 3 hari, Australia kurang 3 hari, kami di Eropa masih kurang, Amerika masih kurang 4 hari, karena hari ini baru masih tanggal 22, maaf, ya kurang 3 hari, sana kurang 2 hari. Dengarkan Pak ya, masih adakah di antara kita yang sibuk Natal hanya untuk diri sendiri? Awas. Maka itu penting sekali dalam hidup ini untuk kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita jadi Natal itu sendiri untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka juga dapat berkat. Karena Natal nggak cuma untuk orang Kristen, tapi Yesus datang untuk semua. Ini yang Tuhan rindukan atas kita. Mari kita baca ayat yang pertama ini, menjadi pegangan buat kita semua, supaya kita tahu hidup ini berarti untuk apa. Ayo, yang suka, yang masih mau belanja hari-hari ini, jangan belanjanya untuk dirimu sendiri saja. Mikir belanja untuk orang lain. Penting sekali kita mengerti itu. 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Kita lihat. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Ya, ada berapa terjemahan sekaligus Filipus supaya bisa melihatnya. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Ya, beberapa terjemahan. Saya akan baca terjemahan baru lebih dulu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah mengenal ya? Dan itulah Natal buat kita. Bahwa iya, Natal itu, orang Katolik menyebut putra Natal, yang oleh karena kita, ya, Yesus Kristus itu, kita sudah mengenal kasih karunia-Nya, yang oleh karena kamu, karena kita menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ingat tuh saudara, jangan cuma amin puji Tuhan, saya ngaku kaya. Tunggu dulu, nanti saya akan uraikan. Ya, ayat nih. Sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa walaupun ia kaya, ia rela menjadi miskin demi kamu, supaya melalui kemiskinannya kamu menjadi kaya. PS. Sebab kalian mengetahui betul bahwa kita sangat dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih, sangat dikasihi. Ia kaya, tetapi, nah ini terjemahan enak dimengerti, tetapi ia membuat dirinya menjadi miskin untuk kepentinganmu. Wih, saya ulangi, ia kaya, tetapi ia membuat dirinya menjadi miskin untuk kepentinganmu, supaya dengan kemiskinannya itu kalian menjadi kaya. Terima kasih Tuhan. TSI. Karena kalian sudah mengenal kebaikan hati Tuhan kita Kristus Yesus. Biarpun dia sangat kaya, tetapi demi untuk menyelamatkan kita, dia pernah menjadi miskin. Bahkan menjadi orang yang paling miskin. Betul, lahir aja di kandang. Supaya kita bisa menerima semua kekayaan rohani itu. Nah, jelas sekali. Jadi inilah Natal yang pertama. Yesus datang mengasihi kita, membuat dirinya menjadi miskin supaya kita kaya. Nah, setelah saudara dan saya mantan-mantan miskin ini, jangan lupa. Oh, nggak ada yang tahu ini. Loh, betul nggak? Loh, kita kan mantan miskin semua. Yang kaya pasti tersinggung. Siapa bilang? Kami ini kaya sudah generasi keempat. Pret. Kenapa? Karena semua kita lahirnya telanjang. Loh, apa itu artinya lahir telanjang? Miskin tahu. Loh, betul tidak? Gak usah sombong. Maka itu kenapa orang pelit
sangat nggak disukai Tuhan. Karena dia lupa kalau dia miskin. Maka itu dia pelit. Nggak masuk surga orang pelit, nggak pernah berbagi apa-apa. Uangnya kekayaan ditumpuk untuk diri sendiri. Kalau dia mati nggak ninggalin warisan, kekayaannya diambil negara, tahu? Karena nggak pernah dibagi. Jahat sekali orang kayak begitu. Ada lu di antara kita. Ya, yang sadar bertobat, yang nggak sadar ya terserah. Jadi kita harus jadi Natal untuk orang lain. Setuju? Ini. Nah, kalau saudara ada yang ngerti bahasa Yunani, ternyata ayat itu tensesnya, kata teman saya ngerti bahasa Yunani, itu present continuous tense. Artinya sebuah peristiwa yang terjadi berulang-ulang. Jadi misalnya gini ya, Yesus itu kan kaya raya, betul tidak? Sangat kaya raya. Bertemu kita, saudara dan saya hari ini ikut belajar, ini kan gerombolan miskin pertama, misalnya. Ya. Tapi percaya nggak, masih ada yang miskin juga di antara kita. Tapi yang pura-pura miskin, awas kamu. Itu aja. Maaf ya, yang pura-pura miskin, awas kamu. Nah, begitu Tuhan Yesus menjadi bertemu kita, gerombolan miskin yang pertama ini, aduh, kasih karunia-Nya langsung dinyatakan kepada kita. Itulah Natal. Berarti kita langsung dari miskin langsung cepetan kaya. Tapi Tuhan Yesus miskin. Nah, tapi karena dia Tuhan, baru miskin sebentar, kaya lagi. Amin. Ini masalah baru. Baru kaya sebentar, ketemu gerombolan miskin kedua. Lo ngerti nggak? Ya. Jadi dia ngapain lagi? Miskin lagi. Tapi karena dia Tuhan, nggak lama kaya lagi. Baru kaya sebentar, lanjut ketemu gerombolan miskin ketiga. Nah, saya nggak mau teruskan. Kenapa? Karena tema kita yang harus jadi Natal. Nah, kita mantan gerombolan miskin pertama sudah jadi apa sekarang? Kaya. Oke. Sering ketemu orang miskin nggak? Sering. Ayo coba. Ya. Kalau sampai bilang, kok saya nggak pernah ketemu orang miskin, saya berkat kamu budak. Jadi ketika kita baru jadi kaya karena Yesus yang jadi miskin, maka kalau kita ketemu rombongan orang miskin, kita harus apa? Ayo, kalau kita ketemu rombongan orang miskin, kita jadi apa? Kita gerombolan miskin yang pertama deh loh. Ayo kita jadi kaya. Loh bukan, kalau ketemu gerombolan miskin, kalau jadi miskin. Nah, kita harus jadi miskin. Betul? Ya. Betul? Betul. Tuhan tahu loh, yang bohong awas. Tapi nah, itulah Natal. Pastor. Kalau kita jadi miskin, kita nggak bisa berkati mereka dong. Nah, tunggu dulu, belum selesai. Dengerin dulu. Nah, justru ini yang takut jadi miskin, nggak akan jadi Natal untuk orang lain. Loh betul tidak? Kan kita ini mantan miskin, tapi jadi kaya karena Tuhan Yesus. Tapi dianya jadi miskin. Tapi karena orang miskin gak habis-habis di antara kita, baru kita yang mantan miskin tapi jadi kaya mendadak, ketemu rombongan orang miskin, maka kita harus jadi miskin. Bukan jatuh miskin ya? Sama, jatuh miskin jadi miskin sama. Tapi, nah ini dengar ini kan ini belum selesai. Saudara dan saya kan sudah jadi Natal itu sendiri. Berarti kita nggak usah takut miskin, karena baru miskin sebentar pasti nggak lama kaya lagi. Amin. Tunggu dulu. Walaupun kita kaya lagi, tetap ketemu orang miskin lagi nggak? Nah, jadi miskin lagi. Terus begitu. Maka itu ayat ini disebut present continuous tense. Dan Tuhan Yesus nggak akan bolak-balik miskin kaya miskin kaya miskin, nggak akan. Ketika semua murid-muridnya melakukan hal yang sama
Dan firman 2 Korintus 8 ayat 9 akan berhenti kalau nggak ada orang miskin lagi di dunia. Kok nggak ada yang amin? Amin. Saudara serius. Ini luar biasa yang Tuhan mau. Ini arti Natal. Maka itu Natal jangan sibuk hanya buat diri sendiri saja. Ayo kita mikir yang lain. Tuhan tolong kami. Jadi selama masih ada orang miskin di dunia, maka Natal tidak akan pernah berhenti. Sampai semua orang gak miskin lagi. Nah, kata gak miskin lagi itu gak harus jadi kaya raya semua, tidak. Tidak. Tetapi kita saling berbagi. Coba lihat ayat 13. Masih 2 Korintus 8. Ini loh tujuan Tuhan. 2 Korintus 8. Ayat yang ke-13. Bapak, biarlah Natal tahun ini konsep kami Natal itu berubah. Nggak hanya sibuk buat diri kami sendiri. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Baca sama-sama, tetapi supaya ada keseimbangan, balance. Ayo kita lihat kata keseimbang 2 ayat 13-nya. 2 Korintus 8. Nah, saya baca dulu selanjutnya ayatnya ya. Hal ini bukan untuk meringankan orang lain karena mereka miskin, kita beri jadi mereka ringan, tidak. Dan membebani kamu, tetapi supaya ada keseimbangan. PS, saya sama sekali tidak bermaksud untuk membebaskan orang lain dari tanggung jawab dan memberatkan kalian. Nah ini loh, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari beda. Orang-orang pelit kalau disuruh berbagi alasan pelit, kok enak, dia malas kok. Betul enggak? Ya kalau ada ngomong gitu, itu orang pelit, ya gitu aja. Aku dulu juga susah loh, aku juga berjuang. Gak usah bilang begitu. Saya baca lagi. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk membebaskan orang lain itu dari tanggung jawab. Tidak. Dan memberatkan kalian. Tetapi karena kalian sekarang ini dalam keadaan serba cukup, maka sudah sepatutnya lah kalian mencukupi kekurangan mereka. Nanti kalau kalian berkekurangan dan mereka dalam keadaan serba cukup, maka mereka akan membantu kalian. Dengan demikian kedua-duanya sama-sama dilayani. Nah itu seimbang. TSI. Dan kami memang tidak mau kalian berkekurangan supaya orang lain berkelebihan. Bukan begitu. Nah itu supaya ada keseimbangan. Coba saudara lihat hukum alam. Tidak semua kita ngerti fisika. Tapi kita tahu alam ini seimbang atau tidak. Universe ini seimbang atau tidak. Nature ini seimbang atau tidak. Coba jawab. Seimbang. Balance. Itu Tuhan kita luar biasa. Maka itu kalau murid-murid Tuhan Yesus, kalau gereja Tuhan melakukan keseimbangan ini, wih, dunia ini jadi seperti surga betul-betul. Amin. Jadi seperti surga dunia ini, saudara. Dan itu sungguh luar biasa karena seimbang. Kenapa? Ada badai, ada tornado, ada banjir, ada tanah longsor dan sebagainya. Karena tidak seimbang. Nah, ketika alam tidak seimbang, maka kacau. Maka itu ayo kita yang menjaga keseimbangan ini. Dengan saling berbagi, jangan cuma numpuk. Keluarin cuma dikit-dikit buat kepentingan diri sendiri. Ayo kita berbagi. Ayo. Jangan hobi saudara cuma ngitungin saldo. Wih, tambah terus ya. Tambah lagi. Jangan cuma begitu. Jangan cuma saudara ngumpul, wih 30 tahun yang lalu aku cuma punya 5 digit. 30 tahun kemudian aku sudah 16 digit. Banyak sekali.
Nggak cuma begitu, supaya ada keseimbangan. Ayat 14. Tadi BES itu sudah sampai ayat 14 ya, kalau BES. Ayat 14. Diulangi lagi. Ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Diulangi kata ini, ayat ini. Biarlah kelebihanmu sekarang mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Dengan demikian ada keseimbangan. TSI. Kami mau supaya kebutuhan hidup kita masing-masing sama-sama tercukupi. Saat ini kalian berkelimpahan dan mampu menolong saudara-saudari seiman yang berkekurangan di Yerusalem. Tetapi suatu saat nanti ada waktunya mereka berkelimpahan dan kalian berkekurangan, dan mereka juga bisa mencukupi kekurangan kalian. Dengan demikian kebutuhan hidup kita sama-sama tercukupi. Keren nggak? Kan dunia punya istilah hidupnya seperti roda, nggak mungkin di atas terus. Masih nggak istilah itu? Dan ini ayatnya. Tapi kalau kita berbuat sesuatu untuk orang lain, jadi Natal untuk orang lain, bukan berarti ya supaya kalau kekurangan ingat aku ya. Jangan begitu, itu nagih namanya, awas. Terserah mereka. Jadi dalam hidup ini saudara, Natal itu memang indah. Tapi percayalah, Natal akan lebih indah kalau kita jadi Natal buat orang lain. Saya punya pengalaman yang luar biasa. 27 Desember 83. Itu hidup saya mengalami perubahan yang luar biasa. Waktu itu saya lagi mimpin retreat mahasiswa Indonesia, namanya PERKI, Persekutuan Kristen Indonesia di Eropa. Dan dipilih oleh PERKI Eropa buat retreat di Jerman, di kota kecil namanya Schwerte di Nordrhein-Westfalen, Jerman Tengah. Ada 4 pembicara waktu itu. Ya, ada Pak Soplantila, pendeta Soplantila, ada pendeta Sahat Siombing, saya lupa yang satu. Nah, besok itu tanggal 28 Desember 83, hari saya harus memimpin ibadah perjamuan kudus. Malam itu saya lagi merenung, mempersiapkan diri buat besok. Tiba-tiba Roh Kudus menanyakan ayat ini. Nah, saya ingin tanya kepada saudara semua. Kalau saudara ditanya orang, satu ayat yang merupakan inti dari seluruh Alkitab, dari seluruh rencana Tuhan, itu ayat mana? Ayo. Iya, betul sekali. Wih, pendeta luar biasa. Keren, betul. Yohanes 3:16 itu intinya. Karena tanpa ayat itu nggak ada artinya. Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini, sehingga dia berikan anak yang tunggal, supaya percaya kepada dia nggak binasa, tapi dapat hidup yang kekal. Tapi ayat itu saya punya pengalaman. Kira-kira Agustus 76, wih, saya kaget. Waktu itu kami KKR di Kertosono, Jawa Timur. Nah, saya dekati orang Muslim, daerah Kertosono itu masuk fanatik. Saya ngomong tengah ayat itu, najis, najis. Saya bingung, apa ini najis? Loh, kenapa? Tuhan punya anak, najis. Oh, saya baru ngerti. Ternyata ayat itu buat mayoritas di Indonesia nggak boleh. Tuhan itu nggak kawin, nggak dikawinkan, kok bisa punya anak? Lah, saya mulai bingung. Loh, padahal tertulis begitu kok. Bagaimana? Nah, dari situ saya ngalami. Saya tanya, Tuhan, terus gimana cara neraka? Nah, itu kesalahan lagi. Ya. Nah, 27 Desember malam 83 itu saya disuruh baca ayat itu. Saya ngomong, Papa, saya ini sudah hafal Yohanes 3:16. Kenapa? Ternyata Roh Kudus tanya, kamu sekarang buka 1 Yohanes 3:16. Ditulis oleh rasul yang sama, di angka pasal yang sama, di angka ayat yang sama. Coba buka 1 Yohanes 3:16. Woi, di situ saya mengalami revolusi dalam hidup saya. Maka itu cara hidup saya dalam penginjilan menjadi Natal merubah. Dan tidak banyak hamba Tuhan atau pendeta yang melakukan ini. Karena betul-betul
antara Yohanes 3:16 dan 1 Yohanes 3:16, itulah Natal yang sesungguhnya. Bukan lagi Yesus Tuhan untuk kita Natal itu, tapi kita jadi Natal untuk orang lain. Baca kalimat pertama, itu sama dengan 2 Korintus 8 ayat 9 tadi. Apa kalimat pertama? Ayo, 1 Yohanes 3:16. Ayo, apa? Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, ini Natal, betul? Yesus jadi Natal buat kita. Ini Yohanes 3:16. Titik koma, ini mengagetkan. 1, 2, 3. Jadi kita pun bagaimana? Wajib bagaimana menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita, seperti Yesus Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Itu Natal buat kita. Yesus jadi Natal yang pertama buat kita. Tapi luar biasa. Jadi saudara dan saya pun wajib. Yang punya bahasa Inggris kan bukan must tapi auto. Beda. Bukan harus tapi wajib. Coba lihat yang bahasa Inggris. Bukan must, auto. Wih. Betul? Iya, bahasa Inggris? Ya, auto, bukan must. Wajib. Beginilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Yesus Kristus telah menyerahkan hidupnya untuk kita. Jadi kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara kita. PS. Dengan jalan ini, dengan jalan inilah kita mengetahui cara mengasihi sesama. Kristus sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Sebab itu kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara kita. TSI. Dengan cara inilah kita mengenal arti kasih. Kristus mengasihi kita sampai mengorbankan dirinya demi kita. Jadi kita pun hendaklah rela berkorban demi saudara-saudara kita. Nah, ini Natal. Begitu saudara-saudara di Korak, kita sudah melakukan ini. Oh ya, FAYH, terima kasih Filipus. Kita mengenal arti kasih yang sejati dari teladan Kristus yang mati untuk kita. Ini Natal dari Yesus untuk kita. Sekarang kita jadi Natal untuk orang lain. Karena itu kita pun patut menyerahkan nyawa kita untuk sesama kita. Nah, saya dulu mikir, berarti mati dong. Ternyata tidak. Loh, kok bisa tidak? Saya kaget. Lalu Roh Kudus bilang, kamu baca 17. Kita lihat 17-nya. Nyawa itu apa? 1 Yohanes 3 ayat 17. Wih, keren sekali. Terima kasih Bapak. Haleluya. Saya siap jadi Natal untuk banyak orang. Haleluya. Ayat 17 kan langsung 16 secara wajib menyerahkan nyawa. Terus ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi. Ya, apa itu harta duniawi? Kekayaan, uang, materi ya. Dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Tuhan dapat tetap di dalam dirinya? Oh, ternyata nyawa itu uang. Saya baru ingat gara-gara ayat ini. Siapa masih ingat? Tuhan Yesus ngomong gini, saya beri titik-titik, jawab. Di mana ada titik-titik-titik, di situ ada titik-titik. Sebab di mana ada hartamu, di situ ada jiwamu, nyawamu. Dan Roh Kudus itu lucu waktu itu ngajar saya. Maka itu kalian ini bodoh. Iya memang. Terus kenapa? Nah, zaman dulu ya. Kalau ada penodong, ada perampok. Kalau mau nengok. Nyawa atau harta? Nah, ya, apa? Nyawa atau harta? Nah, itu loh. Loh, apa saya nggak ada gitu. Ini tanya aku siapa? Udah mulai lagi nih, mulai. Iya toh, penodong perampok zaman dulu bilang ayo. Ternyata mereka lebih tahu dari kita. Jadi nyawa dan harta dan nyawa itu menyatu.
Maka itu orang pelit gak bisa masuk surga walaupun pendeta dan pendoa dan orang Kristen. Catat itu baik-baik. Karena nyawamu akan hilang bersama dengan hartamu yang kamu simpan untuk diri sendiri. Dan tidak kita berkatkan untuk banyak orang. Natal. Ayo kita mulai menyelamatkan banyak orang. Menyelamatkan banyak orang. Dengan apa yang kita bisa buat. Oh, saudara, Natal akan punya arti yang indah. Kalau kita nggak merayakannya untuk diri sendiri, tapi kita merayakan untuk orang lain. Dan kita jadi jawaban, jadi berkat buat orang. Kalau tadi Pastor Ramon milih pujian, semua baik, semua baik. Oh ya, saya lupa cerita ya. Jadi saya nggak kenal penggubahnya, tapi namanya Budi. Nah, saya kenal istri dan anaknya. Sampai hari ini, maaf saya cuma cerita, mereka masih jadi tanggung jawab saya. Jadi biaya kontrak rumah mereka, biaya anaknya itu bisu tuli ternyata. Wow. Mereka ada di Cimahi. Ya, aduh. Waktu anaknya ini masih SD, masuk ke SMP. Nah itu kalau dia bilang, Pak, saya mau nyanyi ya. Bingung nggak orang bisu tuli nyanyi? Gimana? Dia waktu itu belum ada WhatsApp. Dia pakai SMS. Nyanyi. Aduh, luar biasa. Nah, anaknya sudah kerja sekarang di Bandung. Nah, tapi tetap pas-pasan begitu. Nah, jadi Budi ini ngubah lagu yang luar biasa. Semua baik, semua baik. Jadikan hidupku berarti, saya pegang itu. Saya ingin jadi hidup berarti, yaitu membuat orang lain tidak berarti. Kalau ketemu saudara, ketemu saya, orang itu jadi berarti. Amin. Amin. Maka itu setelah saya tahu istri dan anak si penggubah lagu begitu susah hidupnya, saya cari ke Cimahi, ketemu. Ya ampun, tinggal di rumah petak kecil. Kenapa mereka dari Solo pindah ke Cimahi? Karena satu-satunya sekolah luar biasa untuk tunarungu adanya di Bandung, di Jalan Pasir Kali, bukan Pajajaran. Nah, jadi mereka kos. Saya bilang, kamu pindah. Nggak bisa 2 orang tinggal di kamar sekecil ini. Puji Tuhan. Ya sekarang sudah lumayan mereka. Waktu anak ini punya SIM, ya saya tanya, loh, boleh nggak orang bisu tunarungu ini pakai SIM? Bisa, ternyata ada khusus caranya. Oh ya udah. Nah, saya belikan motor juga untuk dia supaya dia bisa bebas aktivitasnya itu. Maka itu ayo kita jadi berkat. Ada banyak orang di sekitar kita yang betul-betul perlu kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan salurannya lewat kita. Maka itu jangan pernah takut kekurangan. Amin. Siap-siap sering kaya, sering miskin, sering miskin, sering kaya. Saudara, saya mau ngomong ini loh. Kalau kaya terus, itu bosen loh, saudara. Enggak amin sih. Setuju nggak saya ngomong ini? Loh, betul enggak? Bosen loh kaya terus itu. Juga miskin terus juga bosen. Maka itu kalau kaya, sering miskin. Itu menyenangkan hidup ini. Setuju nggak saya ngomong ini? Ayo yang kaya-kaya nggak mau jadi miskin. Awas kamu. Lo serius. Nggak bosan akhirnya tuh. Wah, tiap hari tuh ada sukacita yang luar biasa loh. Ada dikduknya untuk miskin. Ada dikduknya? Enggak. Miskin langsung Enggak itu. Berarti belum siap miskin. Kalau miskin dikduk. menyatakan sesuatu. Oh, menyatakan sesuatu. Oke ya, seneng ya kalau Natal bisa seperti ini. Kita jadi Natal buat banyak orang di sekitar kita.